Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi selaku Ketua Penguji pada draft proposal skripsi saya dan kepada tim penguji yang sudah disempatkan hadir dan juga teman-teman sekalian yang mau bersedia meluangkan waktunya melihat presentasi saya. Baiklah, proposal skripsi saya berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Terhadap Return Saham PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi di masa pandemi COVID-19. Latar belakangnya, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, baik dari segi aspek penggalangan dana dan distribusi dana yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas menurut Jumingan tahun 2006. Pada masa era globalisasi saat ini, perusahaan diharuskan memiliki keunggulan kompetitif untuk bisa bersaing dan tetap bertahan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang memiliki berbagai macam produk dengan keunggulan masing-masing. Kinerja keuangan di perusahaan tertentu akan berdampak pada kestabilan pendapatan mereka. Namun, pada saat sekarang ini, banyak perusahaan yang tidak hanya beroperasi untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya, namun juga memiliki fokus lain dalam berbisnis, yaitu untuk meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Dalam bisnis pasar modal, seorang investor yang menanamkan modalnya terhadap perusahaan tentunya akan mendapatkan tingkat pengembalian yang berbeda-beda yang disebut return saham. Dan bahkan tidak semua perusahaan yang ada di pasar modal memberikan return saham kepada para investor. Pada skripsi ini, saya membahas PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan komunikasi di Indonesia yang sudah go public dan sudah terdaftar di idx.co.id, yang mana sahamnya sudah berstatus TBK yang artinya terbuka dan dapat dibeli oleh siapapun lembaga masyarakat. Saham PT Telekomunikasi Indonesia ini bisa dikatakan baik dan stabil jika ingin menjadi investor. Kemudian, dunia saat ini sedang dilanda permasalahan yang cukup besar dan menyeluruh di berbagai negara manapun, yaitu COVID-19, sehingga kita harus mengikuti gaya hidup baru untuk tetap berada di rumah, peraturan social distancing ataupun physical distancing, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. Hal ini tentunya sangat berdampak besar, terutama dalam bidang keuangan. Banyak perusahaan yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, tentu juga akan berpengaruh pada tingkat jual beli saham. Namun, tidak sedikit pula ada perusahaan yang tetap stabil, bahkan meningkat dalam masa pandemi sekarang ini, yaitu salah satunya perusahaan telekomunikasi, yang mana perusahaan ini tidak mengalami penurunan keuangan karena peraturan untuk tetap di rumah bagi perusahaan telekomunikasi sebagai penyedia saluran bagi perusahaan ini. Semakin banyak orang beraktivitas dari rumah saja, maka semakin banyak pula yang menggunakan saluran komunikasi seperti kuota internet sebagai sarana berkomunikasi jarak jauh. Tentunya dengan ini saham perusahaan telekomunikasi ini menjadi meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas dan dimotivasi oleh penelitian sebelumnya, penulis ingin mengetahui tingkat kinerja keuangan dan risiko terhadap return saham yang terjadi pada pandemi COVID-19. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan Risiko Terhadap Return Saham Perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Maksudnya return saham PT Telekomunikasi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Saya nggak tahu ya padanan katanya return ya. Return tuh apakah retur ya? Tapi kalau memang itu atau tingkat pengembalian atau imbal hasil, ada yang bilang itu imbal hasil. Ada yang retur pengembalian ya. Tapi kalau ada bahasa padanan bahasa Indonesia, gunakan padanan bahasa Indonesia ya supaya
kamu dikit semua di situ dimiring gitu kan. Nah, sama dengan COVID, ini orang nih udah jadi nama virus gitu. Sama kayak Rahayu gitu kan, itu kan sebetulnya bahasa India gitu ya. Kalau misalnya kamu udah itu dijadikan nama, itu kamu nggak perlu miringin. Misalnya pandemi COVID-19, ini nih di judul di bawahnya nih, itu nggak perlu kamu miringin, ya, karena udah jadi nama. Sama kayak misalnya perusahaan PT Infineon Technology, teknologinya bahasa Inggris tuh. Nah, itu nggak perlu dimiringin. Kenapa teknologinya nggak perlu dimiringin? Karena itu udah jadi nama gitu. Ya, udah itu nama Arab. Itu sebenarnya dimiringin karena dia udah jadi nama gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, nah tolong cari padanan katanya return ya. Memang kebanyakan orang pengen langsung kata return aja karena itu lebih mudah. Terminologi yang umum digunakan di dunia saham. Langsung kita tahu return itu artinya adalah imbal apa namanya harga saham ini dikurangin harga saham sebelumnya dibagi dengan harga sebelumnya misalnya gitu ya, kita udah tahu. Terus secara umum itu. Tapi kalau ada padanan katanya akan jauh baik gitu. Jadi kamu nggak di return ini kamu miring, ini kan bisa miring di bawahnya return di atas nih return di sini miring, tapi return di bawah biasanya nggak miring. Kamu nggak konsisten kan? Karena ganti-ganti. Kadang menganggap itu bahasa Inggris, kamu miringin terus yang di bawah sini lupa miringin gitu. Ya. Lanjut Bu. Lanjut, tapi yang bagian rumusan masalah ini kata-katanya perumusan masalah sesuai judulnya. Nya itu harus digabung ya, judulnya. Nya itu nggak bisa dipisah sendiri. Yaitu mengetahui bagaimana kinerja keuangan dan risiko terhadap return. Nanti nih cari tahu bisa jadi imbal hasil gitu misalnya. Saham perusahaan telekomunikasi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Kemudian penulis mencari tahu apakah harga jual saham berpengaruh sangat signifikan akibat pandemi. Saya nggak ngerti yang kalimat ini. Apakah harga jual saham berpengaruh apa? Sangat signifikan terhadap apa gitu? Berpengaruh apa gitu? Terhadap apa itu nggak kelihatan di sini di kalimat kedua ini yang. Kemudian penulis mencari tahu apakah harga jual saham berpengaruh sangat signifikan atau maksudnya kamu apakah penulis ingin mencari tahu apakah harga jual saham berubah. Nah, kalau berubah beda lagi, bisa tanpa terhadap tuh nggak masalah. Tapi kalau berpengaruh itu biasanya terhadap. Berubah sangat signifikan mungkin. Bagaimana dengan return saham pada investor? Gimana apanya? Apa yang mau dicari gitu? Jadi ini dua kalimat ini saya nggak ngerti sama sekali. Kebayang nggak maksudnya? Ayo. Maksudnya ini Bu, harga jual sahamnya ya itu Bu, berubahkah atau tidak dengan pada masa pandemi ini? Dan karena kan biasanya perusahaan ini banyak yang drop karena pandemi. Nah, itu bagaimana dengan tingkat pembelian imbalan sahamnya Bu? Gitu. Dijelasnya mungkin. Nah, berarti kan yang kamu mau tahu kan perubahannya atau fluktuasinya atau dinamikanya, ya. Itu beda lagi, bukan pengaruhnya, itu beda lagi. Pengaruh itu bagaimana pengaruh, apakah seseorang punya pengaruh baik terhadap sesuatu yang lain gitu. Apakah misalnya narkoba memiliki pengaruh terhadap kinerja seseorang. Nah, itu pasti ada pengaruhnya terhadap yang lain. Tapi kalau yang kamu cari itu perubahan atau fluktuasi atau dinamika, nah itu kata-katanya juga menunjukkan itu, bukan berpengaruh. Ya, termasuk di sini bagaimana maksud kamu mungkin fluktuasi return saham seperti itu ya. Kan itu maksud. Iya. Iya. Halo? Iya, Bu. Apakah maksudnya bagaimana fluktuasi retur Maaf, Bu, suaranya terputus, Bu. apakah maksud kamu bagaimana fluktuasi saham? Maksudnya kamu gitu?
Iya, Bu. Maksudnya situasi sahamnya itu terhadap imbalan pengembalian sahamnya gitu. Ya, jadi fluktuasi ya. Kalau situasi itu menunjukkan environment. Biasanya kita maksudnya lingkungan gitu ya. Ya. Yang kamu sebut dengan situasi atau yang kamu maksud itu fluktuasi. Halo? Iya, Ibu. Yang kamu maksud itu situasi atau fluktuasi? Situasinya, Bu, terhadap yang pada masa Situasi apa ini. yang disebut situasi itu apa? Keadaan pada masa pandemi ini. Bagaimana tingkat jual beli sahamnya, harga jual saham terhadap imbalan saham kepada investor. Nah, itu kan akan selalu berubah tuh. Iya, Bu. Itu kan akan selalu berubah. Gimana kamu bisa menentukan kondisi atau situasi pada saat tertentu? Karena itu jelas bagaimana situasi yuk pada saat ini. Kan gitu ya kamu maunya. Maksudnya kalau kamu bilang return saham misalnya Ayu gitu. Bagaimana situasi IP-nya Ayu pada saat ini? Kira-kira gitu kan? Ya, Ibu. Itu gimana cara kamu ngitungnya? Kan pasti akan selalu berubah. Kamu akan bicara saat ini gitu. Padahal kalau bicara soal selama pandemi, pada masa pandemi itu kan dari tahun 2020 sampai saat ini. Maksudnya berubah terjadi perubahan dari tahun 2020 sampai saat ini. Artinya kan beda-beda tuh. Terus mau periode yang mana yang mau kamu ambil? Periode 1 tahun itu, Bu, rencananya tadi di bawahnya ini nanti ada 1 tahun dari bulan Maret. Tapi kata-katanya nggak cocok, nak. Kalau kamu bicara situasi, itu biasanya situasi saat ini gitu. Tetap aja nggak cocok. Itu pertama. Kata-katanya nggak cocok. Kedua, kata-kata penulis mencari tahu apa harga jual, terus bagaimana dengan return saham, ini semua nggak masuk dalam judul kamu. Ya nggak? Judul kamu tuh apa? Judul kamu tuh yang ini nih, bagaimana kinerja keuangan dan resiko. Kenapa kamu butuh cari tahu bagaimana fluktuasi return-nya? Orang judul kamu kinerja keuangan dan resiko. Pertama, 2 kalimat terakhir itu nggak ada yang masuk akal di otak saya. Tidak jelas gitu, tidak menunjukkan apapun. Kedua, tidak relevan gitu. Kebayang nggak, yuk? Iya, Bu. Judul kamu kan judulnya kinerja keuangan dan resiko. Ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, lanjut aja selanjutnya gimana? Kalau menurut saya sih, hapus itu 2 kalimat itu akan menjatuhkanmu di sidang. Lanjut ke tujuan penelitian, Bu. Nah, lanjut kajian empiris. Itu apa? Oh ya. Kajian empiris, nah. Ya, literatur. Kemudian pada kajian literatur, saya mengacu pada rujukan utamanya yaitu yang jurnal Harjito dan Arya Yoga, yaitu dengan judul analisis pengaruh kinerja dan kinerja keuangan dan return di Bursa Efek Indonesia. Kamu tunjukin itu artikelnya, kamu jadikan rujukan utama. Ada kan? Ada, Ibu. Ini. Sudah terlihat, Bu? Kalau belum, nak. Kalau saya belum lihat. Masih di Word tampilnya ya. Mungkin teman-teman lain udah kelihatan artikelnya? Masih belum, Ayu.
Maaf Bu, ingatkan waktu 5 menit lagi. Apakah sudah terlihat, Bu? Kalau saya sih ya masih hitam, tapi nggak tahu teman-teman. Sebentar ya, Ibu. Maaf, mungkin jaringan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sudah terlihat, Bu? Iya. Ini nggak ada yang lebih baru dari ini kan, Nak? Kenapa kamu pilih yang ini sebagai rujukan utama? Soalnya berdasarkan beberapa yang sudah saya cari, Bu, tadi tidak ada ISSN-nya setelah saya cek. Bagus. Ya, dari presentasi Honor Novia tadi kan, Bu. Jadi ternyata saya cek juga tadi 5 menit sebelum saya tampil, saya cek rupanya cuma yang ini yang ada ISSN-nya. Iya, cuman yang rujukan utama ini pertama nggak ada manajemen resikonya. Iya, Kedua, iya. Kedua, tahunnya 2009 gitu, udah 11 tahun. Kalau tadi yang sebelumnya teman kamu tuh 2017 atau tahun, pokoknya masih belasan lah ya. Jadi masih 5 tahun terakhir ya. Kalau ini udah belasan tahun gitu maksudnya, udah lama gitu. Padahal ini judul yang sebetulnya nggak, maksudnya kemungkinan besar banyak gitu ya. Mungkin bisa dicari lagi nanti. iya, Bu. Baik. Kalau Kemudian ke pengembangan hipotesis ya, Bu. sebentar, saya coba cari ya. Saya share. Mungkin ini lebih cocok, coba. Ada kinerja keuangan, risiko, ada return-nya juga. Tahunnya lebih baru. Kamu pakai itu juga nggak ya? Gensi itu? Si Mutia Dewi. Mutia Dewi, Bu. Kamu pakai juga nggak? Tidak ada, Bu. Nah, itu mungkin lebih cocok. Udah kamu lihat di file yang saya share? Lagi mendownload, Bu. Nah, itu udah ada kinerja keuangan, ada risiko, dan ada satu lagi apa? Return ya, return. Kemudian di SSN-nya bisa kamu lihat di link-nya e-journal Unsam itu. Itu mungkin lebih cocok dan lebih baru gitu maksud saya. Itu sebetulnya tipe jenis penelitian itu udah banyak. Jadi saya yakin kamu nyari artikel pendukungnya jauh lebih mudah gitu karena ini udah banyak. Nah, tapi waktu saya udah habis nih, yuk. Iya, Nanti kalau butuh tambahan bisa ke hari Senin minggu depan ya. Kalau enggak bisa japri saya. Silahkan ditutup ya, yuk. Baiklah. Terima kasih kepada Ibu Dwi telah memberikan saya masukan yang
berharga untuk memperbaiki dan menyempurnakan draft proposal skripsi saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live dulu ya, yuk. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu.